Bang Rismon, pertemuannya tidak direncanakan, tapi pertanyaan saya, Profesor Effendi mengaku tidak tahu menahu, direkam dan disebarluaskan oleh Anda. Benar demikian? Oh, tidak begitu, nggak mungkin Profesor Sofyan Effendi kan mengalami tekanan psikologis yang sangat intens akibat dari ancaman pelaporan dari Jokowi. Tekanan dari siapa, Bang Rismon? Siapa yang menekan Profesor Effendi? Ini hati-hati. Kan ada ancaman ya, akan dilaporkan ke Barreskrim oleh Jokowi Lovers. Jadi saya pikir kita tetap menghargai, mengapresiasi statement, keterangan-keterangan dari Profesor Sofyan Effendi yang kita orang luar, ya bukan orang luar UGM, itu tidak bisa mendapatkan keterangan-keterangan tersebut karena keterangan dari Profesor Sofyan Effendi itu sangat penting karena didapatkan dari internal UGM dan profesor-profesor yang pernah mengabdi. Oke, baik. Berarti menurut Anda klarifikasi dari Profesor Effendi dikeluarkan ke publik karena ketakutan mendapat ancaman dan tekanan. Mas Ade, benarkah demikian ada tekanan katanya? Ini saya perlu sampaikan kepada pemirsa Kompas TV ya, bahwa memang seperti Bang Rismon ini kan hampir melakukan tur ke daerah-daerah, tur untuk mencari alat bukti. Itu yang kita perhatikan di setiap beberapa media sosial ya, mengupdate, memperlihatkan dia kunjungan kemana, ke Solo, kemudian ke rumah Pak Kasmujo. Bukan sekali dan dua kali saja ya, berulang kali kayaknya sepertinya dengan rumah Pak Kasmujo. Terus terakhir kemarin di Solo apa di Jogja itu, Jogja ya, ke rumah Pak Sofyan ya. Nah Pak Sofyan Effendi ini kan rektor tahun berapa gitu loh Mbak. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa, kemudian apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pasti dan jelas, gitu loh. Itu dulu. Nah, pada saat dia menjadi rektor ya. Jadi intinya menurut Anda memang tidak ada tekanan itu? Kalau ada tekanan saya rasa tidak ada Mbak, karena gini. Tapi kira-kira menurut Anda kenapa Profesor Effendi bisa mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus, lalu kemudian tiba-tiba cuma berselang beberapa hari kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi pernyataannya? Nah, justru di situ kita lihat. Ketika kemudian. Menurut Anda bukti yang ingin dicari oleh tim Bang Rismon nggak ada? Zong. Nol. Zong bukti Anda, Bang Rismon. Bukti Anda zong nggak ada. Mengada-ngada maksudnya. Mengada-ngada. Bang Rismon. Mengada-ngada Mbak. Jadi. Ya, saya bicara dulu, Bung Andi. Jadi gini ya, statementnya keterangan dari Profesor Sofyan Effendi kan menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi ya yang berisi tanda tangan dosen penguji itu kan benar-benar tidak ada. Pada saat saya datang ke perpustakaan UGM sendiri, Fakultas Kehutanan UGM, maupun ketika diberikan kepada kami pada pertemuan 15 April. Bicara dengan kebenaran Mbak Rismon, ya perlu saya sampaikan kepada Mbak Rismon bahwa kalau kita berbicara kebenaran, tidak perlu dicabut pernyataan itu. Kalau memang, Prof Sofyan, saya tantangin sekarang, saya challenge sekarang Prof Sofyan, ya. Apakah dia masih berani mempertahankan pernyataan yang duduk bersama dengan saudara Bang Rismon? Kalau memang mari kita lihat, kita uji, kita coba laporkan ke polisi karena itu adalah ujaran kebencian dan penghasutan itu. Itu sudah pasti masuk itu Bang Rismon. Dan gini loh, itu disiarkan tanpa izin. Itu pun Pak Sofyan sebenarnya kalau memang dia mau, dia bisa keberatan loh Bang Rismon. Gitu loh. Nah dia kan nggak tahu tuh disiarkan itu Bang Rismon. Gitu loh. Pak, saya gantian bicara. Silakan. Bang Rismon. Jadi kan berkesesuaian bahwa keterangan Pak Profesor Sofyan Effendi, skripsi tersebut tidak pernah diuji, terbukti secara materi, tidak ada lembar pengesahan penguji di situ, berkesesuaian. Itu kan menurut Bang Rismon. Bentar dulu Bung Adi. Anda saya biarkan kok malah enggak. Jadi kita bicara kebenaran Bang Rismon. Keterangan juga dari Profesor Sofyan Effendi bahwa terdaftar sebagai sarjana muda dan di Universitas Gadjah Mada itu memang ada 4 semester ya seleksi. Kalau di IPK di bawah 2 sesuai dengan keterangan Pak Joko Widodo itu di UI itu kan memang tidak lulus.
begitu tuh. Artinya depo. Jadi memang semua kan berkesesuaian, dan Bung Ade, tolong jangan mengancam-ancam rektor kami. Ya, Nah, itu rektor kami tidak mengancam rektor saudara, tetapi Ya. kita challenge. Kalau Kami memang, mengaku- kalau ini kebenaran Bang Rismon, dari- kalau kita berbicara Ya. kebenaran Bang Rismon, tidak ada ancaman di situ. Kalau memang benar, ya ini Bang Rismon, kalau memang benar bahwa Pak Sofyan Effendi mengetahui semua dan bisa mengadakan bukti-bukti itu, baik saksi-saksi dan lain sebagainya, kenapa takut? Nggak usah dicabut. Kita coba adukan ke polisi. Ini. Oke. Gitu loh. Jadi Bang Rismon, sebenarnya kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Sebenarnya Prof. Effendi itu tahu tidak direkam dan tahu tidak bahwa akan Anda sebarluaskan? Oh iya, Mbak. Oke, tahu. Sangat tahu karena Tapi pernyataannya berbeda. itu yang ada di situ kan bukan hanya saya saja, ada Oke. alumni UGM juga 2 orang di sebelah kiri. Itu kan salah 2 orang dari Relagama, jadi mereka bisa mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi kan kita harus mengapresiasi bahwa Profesor Sofyan Effendi ini sudah berusia 80 tahun. Ketika mendengar ada ancaman akan dilaporkan ke Barreskrim, Bukan ancaman. kita harus paham bahwa profesor ini kan pemikir, ya, penulis Oke. buku, pemikir. Tidak Jadi- mungkin ya seorang profesor dalam 1 kali 24 jam itu mengubah pembicaraannya kalau tidak ada sesuatu. Jadi Bang Kita- Rismon memang kita- punya saksi-saksi bahwa saat itu Prof. Effendi tahu direkam, tahu akan disebarluaskan. Punya ya Bang? Iya, Punya. ada 2 orang yang ada di dalam video, ada Oke. 5 sampai 7 orang di belakang kamera. Oke, Mas Jadi Ade. saya pikir kita harus tunggu saja dulu Profesor Sofyan Effendi untuk menemukan waktunya, menenangkan dirinya, sehingga nanti bisa Oke. mengatakan yang sesungguhnya, begitu. Oke.